kabar? Sama Baik, senior alhamdulillah. di kampus ya? Ya. Beda berapa tahun kita? Beda berapa tahun? Ya beda segitulah. Ya, beda dikit lah ya. Ini Kang Acel. Oh, Kang Acel. Kang Acel. Oke, Ustadz, oke. ini udah ada Gimana Ustadz juga. kabar? Ada Ustadz. Masya Allah, Ustadz. San. Apa kabar, San? Ustadz. Sehat. Acel atau Acel? Acel. 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 Pasti dari Sunda. Ahli Sunda wal Jamaah. Kalau Mas Acel, Jawa. Jawa. Daeng Acel, Bugis. Bugis. Inilah Indonesia. Weh, Sabang mantap. sampai Merauke berbineka tunggal ika. Mantap. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Satu bangsa, acara. satu Ngopi. acara. Ngopi. Ada rindu yang tak pernah lelah. Rindu terhadap seorang ayah. Tampaknya kalimat ini sangat dipahami Kang Acel. Pendiri komunitas Ayah Hebat ini menyadari bagaimana sulitnya seorang ayah yang banyak menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah. Namun, tetap harus mengambil peran menjadi sosok ayah sesungguhnya di rumah. Lelah fisik dan mental terkadang membuat sang ayah lalai untuk membangun komunikasi bersama buah hati. Terbesitlah keinginan untuk berbagi pengalaman cara membangun hubungan komunikasi dua arah dengan anak. Bagaimana cara membuat waktu yang sempit menjadi sempat dan tepat? Nah, saksikan perjalanan Kang Acel dalam upayanya menjadi ayah hebat untuk anak-anak hebat hanya di Ngopi. Ngobrol perihal iman. Mungkin biar asik Ustadz, nih. Ustadz udah ngopi, Kang Acel juga mau ngopi. Karena Kang Acel ini Mana juga kopi? Kang Acel, minta Saya black coffee ya? Siap. Americano aja. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ji, Ustadz bisa udah lihat ya ini baju, coba dibuka dikit boleh? Ayah hebat nih Ustadz. oke. Kang Acel ini pegiat ayah hebat. Untuk jadi seorang ayah hebat kalau di Islam itu seperti apa sih sebenarnya, Jadi, Ustadz? Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpin dalam hal ini adalah ayah. Oke. Nah, kita belajar sejarah nih tentang Islam. Sebelum Rasulullah, ada seorang bapak yang diuji bagaimana cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak dan istrinya. Karena ternyata anak itu mengambil cinta ayah. Ya. Kalau ayahnya hebat, maka dia akan melahirkan anak yang hebat. Otomatis Ustadz ya. Dan itu tiap tahun kita rayakan. Iya. Baru-baru kemarin kan Idul Adha. Betul. Coba bicara belajar Idul Adha. Sejarah Idul Adha. Pasti terkait antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Kita kenalkan Ibrahim alaihissalam ini punya istri dua. Ya, istri pertamanya Siti Sarah. Lama ndak punya anak. Kemudian Siti Sarah pesan ke suaminya, "Bang, nikah lagi deh." Ibrahim katakan, "Ndak ah." Bayangkan disuruh nikah ndak mau. Saya Disuruh loh, dilarang Ustaz. istri semua. Nah, kemudian yang kedua Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Nah, Ibrahim dengan Siti Hajar melahirkan seorang anak namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah melahirkan anak Ishak alaihissalam. Inilah keturunan Bani Israel. Ya kan? Jadi Yahudi. Ya, ini Ibrahim alaihissalam itu digelari, dijuluki dengan bapak dan kakek para nabi. Bapak dan kakek para nabi. Iya, kenapa Ibrahim alaihissalam mampu menjadi ayah yang super hebat? Satu, Allah perintahkan Ibrahim potong anakmu. Dia lakukan. Coba bayangkan. Lalu Ibrahim alaihissalam tidak setelah itu dapat perintah dari Allah otoriter. Tidak. Kalau saya misalnya, saat potong anakmu, tidak saya tanya anak saya, ini Langsung. perintah Allah. Tapi Ibrahim alaihissalam apa? Dia menunjukkan egaliter. Dia menunjukkan sikap yang demokratis. Nah, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Terima kasih, Ji. Coba Ji, bayangkan. jangan salah. Betul, Ustaz. Ya. Silakan ini. Ya. Silakan. Silakan. Aduh. Nah, Keren. tukar. Ini yang tadi, yang black coffee ya? Iya. Oke. Ya. Makasih. Bayangkan. Terima kasih. Ibrahim alaihissalam sudah nyata-nyata perintah Allah, tapi dia tidak otoriter. Dia aja anaknya, Ismail. Saya Panggilannya Mail. diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Bayangkan. Demokratis Dia banget ya. demokratis. Dia tetap tanya anaknya. Orang tua seperti ini yang dibutuhkan anak di rumah. Sekarang banyak orang tua maksakan kehendak. Mentang-mentang dia gagal jadi insinyur, anaknya diwajibkan jadi insinyur. Dulu dia mau jadi tentara, anaknya pokoknya anaknya bilang saya mau jadi seniman. Pokoknya kau harus jadi dokter. Aduh. Nah, itu salah. Otoriter ya. Maka Sedangkan- orang tua yang baik itu
mengajak anaknya. Kang Acel, kalau Ya, Kang ya. Acel ngelihatnya gimana nih untuk jadi seorang ayah yang hebat di mata anak-anak dan juga istri? Iya. Jadi sebetulnya ayah hebat itu bagi saya ya Ustadz ya, ini sebagai sebuah afirmasi aja. Afirmasi bahwa saya dan juga semua ayah-ayah menjadi orang yang memang hebat di mata keluarganya. Walaupun sebetulnya gini, si ayah ini sebetulnya nggak harus serba bisa juga gitu. Jadi ayah yang tidak serba bisa ini bagaimana bisa istimewa di hadapan keluarganya. Oleh karena itu, saya ingin menggambarkan bagaimana ayah hebat ini memiliki sesuatu yang berkesan di anak-anaknya. Dia misalnya menjadi ayah yang dirindukan. Dan itu menurut saya tidak terlalu sulit asal kita memiliki knowledge, pengetahuan tentang itu. Misalnya ketika kita ingin menjadi ayah yang dirindukan, saya sering menggambarkan kepada teman-teman tuh, ayolah usap anak kita gitu. Mungkin Nabi Ibrahim juga begitu. Kalau cerita tadi Ustadz, itu luar biasa kan Nabi Ibrahim tuh meninggalkan Nabi Ismail tuh sekian lama. Pengasuhannya kan ada di ibunya. Tapi begitu Ibrahim ketemu, dielus mungkin gitu. Ada kontak fisik. Karena menurut psikologi katanya ketika kontak fisik ini terjadi, anak biasanya akan tumbuh hormon tertentu yang membuat dia akrab, Ustaz. Makanya menyentuh anak laki-laki di pundaknya, menyentuh anak perempuan di punggungnya, itu sesuatu banget. Gitu. Nah yang kedua, saya menggambarkan kepada teman-teman ini bagaimana ayah hebat ini menjadi ayah yang sering mendoakan di hadapannya. Misalnya ketemu, nak, ayah doakan engkau jadi anak soleh. Amin. Itu sangat berbekas sekali. Ini gerakan-gerakan seperti ini yang sedang saya coba galang ke teman-teman dan ternyata alhamdulillah banyak sambutannya. Dan itu terasanya oleh siapa? Oleh ibu-ibunya sebetulnya. Oleh emak-emaknya. Gitu. Dan bagaimana menciptakan momen-momen ini, waktu-waktu bersama anak-anak ini berharga, diingat terus ya. Betul. Oke, kita bahas lagi tapi Ustadz udah keburu dingin. Ngopi dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang menciptakan waktu yang berkualitas bagi anak ya, dengan orang tua, dengan ayah khususnya ini sangat-sangat apa ya, tantangan juga, sulit juga. Kalau Kang Acel gimana menciptakan waktu yang berkualitas agar anak-anak ini ingat gitu ya setiap momen, walaupun lagi sedih, walaupun lagi senang, tetap diingat gitu ketika nanti sudah dewasa. Iya, saya tadi setuju dengan yang Ustadz sampaikan karena itu juga dari Quran ya Ustadz ya, bahwa ayah itu pemimpin. Memang kalau pemimpin ini urusannya pasti dengan responsibility, tugas tanggung jawab. Dan karena ayah sebagai penanggung jawab, saya rasa ayah pasti super sibuk. Harus ke sana, kemari, mencari rezeki, membuat macam-macam lah gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam konteks seorang ayah seperti demikian, dia perlu membuat supaya lebih berkualitas pertemuan tersebut dengan keluarganya. Quality time. Bukan kuantitas before quantity lah ya gitu. Mungkin kalau ayahnya sibuk begitu, tapi dia memiliki waktu yang berkualitas, sebut saja misalnya saat sedang capek gitu. Disitulah ayah perlu kreatif sedikit menciptakan sebuah momentum. Ini cerita saya aja sebetulnya. Boleh. Pada saat saya pulang dari tempat yang agak jauh dengan suasana yang capek, saya biasanya ngajak anak saya ini tiduran gitu. Tapi dia suruh bermain. Dek, yuk kita main Ninja Warriors gitu. Jadi dia loncat-loncat. Padahal sebetulnya saat itu saya pengen dipijitin. Sekalian istirahat. Sekalian dipijitin, sekalian ngajak anak. Terus yang keduanya, kalau misalnya sedang jauh gitu, ya kita calling together gitu. Video call bareng. Jadi sebenarnya di momentum apapun kita bisa menciptakan momentum, apalagi kalau sedang dekat. Saya biasanya kalau sedang dekat ngajak anak tuh, ayo main sepedaan. Dia pakai sepeda, saya pakai sepeda. Kadang-kadang saya naik sepedanya dia. Dan itu luar biasa. Engagement atau kedekatan yang sangat luar biasa ini menjadikan waktu kita berkualitas walaupun sedikit. Saya harus akui waktu saya dengan anak-anak itu sedikit. Tapi Ustadz gimana Ustadz? Ustadz jauh kemana nih? Pendakwah. Gimana Ustadz? Saya ngakalin juga, misalnya saya pulang kan mau istirahat, capek, mau tidur. Cara ngakalin, ayo anak saya panggil Ece, gambar bapak lagi tidur. Keren kan? Waktunya 1 jam. Jadi Ustadz enak lagi tidur. Gambar saya tidur. Jadi kreativitas itu ya ini bisa dicontoh kali ya. Sekarang sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak ada waktu. Saya pergi, saya video call anak saya. Betul. Ya, kemudian cara lain menimbulkan kreativitasnya. Dari kecil saya sudah sejak dia pandai mencatat, menulis, itu saya haruskan saya kasih buku.
Nih nak buku, catat kegiatannya. Masya Allah. Nah, bapak pergi, catat apa kegiatan hari ini. Dia catat tuh, pagi sholat, dia catat semua. Masya Allah. Catat-catat, pulang saya baca di depannya. Nah, lalu dikoreksi. Setelah itu kasih hadiah. Kadang-kadang seorang ayah ini gengsi ya, Kang Acel, Ustadz, kadang-kadang mau cuci piring nggak mau, biar istri aja lah. Mau nyapu nggak mau. Kalau Kang Acel gimana? Karena saya sempat lihat di Instagramnya Kang Acel lagi cuci piring, Ustadz. Jadi ini sebetulnya justru itu momentum istimewa. Jadi kita nyuci piring, ternyata diliatin anak-anak loh. Mereka mungkin tidak akan ngikutin apa yang kita lakukan, tapi mereka merekam apa yang kita lakukan. Dan suatu saat nanti rekaman itu akan muncul. Kemungkinan kalau dia sudah berkeluarga, rekaman itu muncul. Nah, pada saat yang bersamaan sebetulnya gini, tergantung juga mindset kita. Kalau mindset kita nyuci piring itu apa segala macam adalah keterpaksaan, ya semuanya akan bubar. Tapi kalau kemudian cuci piring, ngepel, nyapu atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh istri kita anggap sebagai momentum untuk membuat romantis, itu kan beda ya Sedia. Akan beda. Kenapa? Karena begini, ketika kita sedang nyuci, toh misalnya kita sedang pergi jauh, pasti istri kita akan memberikan edifikasi atau memberikan kesan yang bagus kepada anak kita. Nak, bapamu itu begini, nak, bapamu itu begini. Bukan malah anak kita itu di downgrade oleh istri kita gitu. Itu kan bahaya. Saya pelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditinggal pergi dulu oleh ayahnya kan. Setelah itu datang lagi setelah besar. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh ibunya Ismail alaihissalam kepada Ismail. Sehingga beliau itu menjadi anak yang soleh dan kemudian respect kepada ayahnya. Pasti ada edifikasi keren di situ. Inilah yang ingin saya gambarkan, yang ingin kita sama-sama lakukan agar kita bisa menjadi ayah hebat. Tapi jadi nggak disuruh cuci piring mulu kan sama istri? Mas Rizky, gimana Ustaz? Cuci piring ini bagi suami modern, suami-suami kota, dianggap sesuatu yang hina. Enggak. Siapa Kang Acel? Siapa Dasat Latif? Rasulullah. Kurang apa solehnya Rasulullah? Masya Allah. Kurang apa mulianya Rasulullah? Masya Yang Allah. namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Buka deh kitab Al-Barsanji. Di situ dijelaskan Nabi sendiri yang jahit pakaiannya. Masya Allah. Nabi yang bersihkan tempat tidurnya. Nabi yang sediakan sarapannya. Kadangkala membantu istrinya mencuci pakaiannya. Masya Allah. Itu Nabi. Apalagi kita ini. Bukan siapa-siapa kita ya. Sudahlah. Seorang Nabi. Ya, Nabi Muhammad jadi bagi saya dalam rumah tangga saya tanamkan. Siapa yang berbuat baik, dia dapat pahalanya. Masya Allah. Bapak cuci piring, ya kau dapat pahalanya. Bapak ngepel, ya kau dapat pahalanya. Dan ingat, Mas Rizky, sebelum menikah, nikah itu dalam Islam ibadah. Tuh. Cari nafkah, amal. Di ngomelin istri, amal. Ngepel, amal. Tidur, amal. Bahkan sampai berhubungan badan sekalipun, itu ibadah. Itulah sebabnya nikah luruskan niat. Kalau masih menikah yang karena Allah melaksanakan perintah agama, semua jadi masalah itu jadi ringan. Dan setengah agama lagi. Ya, menyempurnakan agama. Kok Ustadz selalu nyinggung-nyinggung dimarahin istri? Kayaknya Ustadz sering dimarahin istri ya? Saya pasti sering marah istri. Apalagi kalau dia lihat WhatsApp yang salah masuk. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu, Ustadz. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya enak bener nih, kopi Toraja. Enak ya? Cocok nih, Kang Acel. Siap. Minum dulu ya bentar. Siap. Sambil minum. Kan saya juga baru belajar jadi orang tua nih, Kang Acel. Punya anak kecil-kecil lah gitu. Ya, Ji. Kalau zaman dulu kan orang tua, anak itu kayaknya udah takut dulu sama orang tua gitu kan. Tapi zaman sekarang nih kan treatmentnya beda nih. Ya. Katanya anak nggak boleh dimarah-marahin kayak zaman dulu gitu. Ya. Tapi kadang kalau kita nggak tegas gitu ya. Kadang anak malah kayak ngelunjak gitu atau gimana. Ini treatmentnya gimana nih? Tipsnya atau gitu. Aduh, menarik sekali nih pertanyaannya, keren. Jadi anak ini memang di zaman sekarang dengan berbagai pengaruh ya. Tentu saja mereka juga melihat sisi kiri dan kanan. Tapi satu kuncinya, ya, kasih sayang. Pelukan seperti tadi Ustadz sampaikan, usapan, ajakan dan sebagainya ini akan menjadikan anak menjadi lebih lembut. Memang kita sering melihat bahwa anak-anak ini jarang sih dengerin kata-kata orang tuanya. Dia lebih dengerin anak-anak teman-temannya. Temennya.
itu temen itu pengaruhnya luar biasa. Tetapi ketika temannya ini melakukan sesuatu, dia tidak pernah punya sesuatu yang disebut dengan kasih sayang dari temannya. Kasih sayang itu tetap dari orang tuanya. Makanya ada 4 hal kalau boleh saya utarakan. Yang pertama sebenarnya orang tua perlu menjadi orang yang mengadakan atau membuat afirmasi buat anak-anaknya. Anak kita ini nanti jadi anak soleh. Itu anak kita ini anak yang berbakti. Itu afirmasi. Jadi buatlah afirmasi sebanyak-banyaknya untuk itu. Yang keduanya perlu ada komunikasi gitu. Komunikasi ini antara orang tua dengan anak memang menjadi sesuatu yang harus diseringkan. Komunikasi ini komunikasi batin terutama. Karena kalau komunikasi lahir ya biasa aja sebetulnya memberi, tapi komunikasi batin itu kasih sayang bentuk. Nah, yang ketiganya sebetulnya bukan hanya itu, emotion juga, emosi. Jadi bertemu dengan anak penuh rasa, ada rasa gitu. Nanti juga akan kerasa, akan timbul. Dan yang berikutnya selain emosi itu adalah solusi. Anak akan senang ketika kita orang tuanya bisa memberikan solusi atas berbagai macam problematika yang dia dapatkan. Konklusi saya tambahkan. Tambahin nih. Masalah itu sudah diketahui Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman saya belum ada handphone. Betul. Zaman saya belum ada internet. Pasti cara dan pola mendidik orang tua saya beda dengan sekarang. Maka ibu saya selalu saya bilang, pasti mama sakit kepala kalau mau mendidik cucu seperti saya kecil, nggak bisa. Maka dididik disitulah perlu ilmu. Maka jadi ayah itu tidak ujuk-ujuk langsung aja punya ayah. Tidak, harus punya ilmunya. Tanya diri kita masing-masing. Ketika kamu antar anakmu turun dari motor, kau peluk enggak? Paling jabat tangan. Itu pun jabat tangan enggak diajari cium tangan. Dia enggak cium tangan anak-anak kita sekarang gini-gini aja. Padahal begini itu ya sudah mulai tegur. Itu sudah Iya. mulai ditegur pada saat itu. Ya. Kemudian dia pulang rumah, apa bapaknya langsung sambut anaknya di pintu? Kalau ada di rumah, gunakan waktu untuk sambut anakmu. Masya Allah. Kadang-kadang Memang di ini kamar, berat. Ustaz, ya. Memang ini berat, tapi bonusmu 15-20 tahun yang akan datang, kamu lihat anakmu menjadi sukses, kamu tidak setengah mati usia pensiun. Masya Allah. Ketika kalian sudah usia senja, anak pertama ngajak umroh. Masya Allah. Anak kedua ngajak ke Paris. Anak ketiga ngajak lagi pergi umroh. Masya Allah. Kenapa? Hasil kerjamu yang 20 tahun. Insya Allah tidak mungkin Allah abaikan jeripayamu mendidik anakmu kalau kau didik dengan baik. Dan juga apa hubungannya dengan anak? Ketika dikubur, kata Nabi, 3 aja lagi yang bisa menolongmu. Semua putus. Satu di antaranya, anak yang soleh dan soleha. Masya Allah. Biar kita berakit-rakit dahulu, Benar. tapi bersenang-senang kemudian. Masya Allah. Baik, Masya Allah, Kang Acel. Gimana nih keren. ngobrol perihal iman, biar kita bisa tadi yang seperti dibilang oleh Ustadz Dasat Latif, berakit-rakit dahulu kita bisa bersenang-senang. Ya, saya mengajak kepada para ayah di rumah dimanapun berada, mari kita buat stasiun kenangan bersama anak-anak kita. Stasiun kenangan. Jadi stasiun ini kan tempat berhenti. Mereka pasti akan memiliki cara tersendiri untuk mengenang kita. Tapi momentum itu harus kita ciptakan. Oke, anak usia 3 tahun kita bikin kenangan apa? Itu yang saya maksud stasiun kenangan. Jangan sampai kenangannya horor. Iya, jangan. Harus Kan ciptakan. ada orang tua begitu. Jangan. Ada. Begitu dia tahu bapaknya mau datang jam 4, bingung. Wih, bapak mau datang, mati kita. Apa yang mau dicapai dengan orang tua yang ditakuti anak seperti ini? Yang enak kan, oh sebentar lagi bapak saya pulang. Dia tungguin betul di depan. Itu kenapa? Karena dia sudah berhasil menciptakan stasiun yang enak di rumahnya. Betul, Ustaz. Sekalian Ustadz bisa sekaligus menyimpulkan, sekaligus kalian berdiri begitu ya, topik Ya. kita pada hari ini. Alhamdulillah. Salah satu yang bisa menyelamatkan kita ketika sudah di alam kubur kelak adalah anak yang soleh dan soleha. Saudaraku, tidak mungkin anak saya bisa jadi wali kota tidak pernah ikut pilkada. Dan tidak mungkin anak saya jadi polisi dan tentara kalau dia tidak pernah mendaftar di kepolisian dan tentara. Begitu sulitnya mencapai itu semua. Tapi demi Allah, tanpa polisi, tanpa tentara, tanpa pilcaleg, tanpa pilkada, anak kita bisa menjadi soleh dan soleha. Maknanya adalah
untuk menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha di rumah jauh lebih ringan daripada menjadikan anak kita tentara dan polisi serta dokter. Tapi untuk mencapai itu perlu perjuangan, bukan dana. Tapi perjuangan dan pengorbanan. Satu di antara pengorbanan itu adalah pengorbanan waktu. Pentingnya waktu dalam rumah tangga, dalam kehidupan apapun. Sehingga Allah mengabadikan sebuah surah yang bercerita tentang waktu. Wal asar, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang nasihat menasehati dalam kebaikan, mereka yang beriman dan mereka yang sabar dalam kebaikan dan nasihat menasehati dalam kebaikan. Saudaraku, mari jadikan anak kita menjadi ladang amal untuk akhirat. Bahasa ekonominya, jadikan anakmu investasi dunia sampai akhirat. Dan hebatnya lagi, jerih payah kita mendidik anak tidak ada yang sia-sia. Sudah kudidik Ustadz dengan sebaik-baiknya, ternyata tidak sesuai harapan. Memang hidayah datang dari Allah, bukan dari ulama. Hidayah datang dari Allah. Itulah Allah memberikan kita sebuah doa yang Allah titipkan dalam Al-Quran. Allahumma Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti rajin berdoa. Tapi di mana status? Pergi anaknya sekolah update status. Ya Allah, lindungi anakku. Sibuk nak Tuhan membaca statusmu. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi